pendeta terakreditasi dan tersertifikasi mualaf. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Ada-ada saja Pak Kai nama ini. Saya itu sampai geleng-geleng kepala. Lucu banget. Saya mau bertanya kepada Bapak, sejak kapan ada pendeta atau pelayan gereja itu tersertifikasi dan terakreditasi? Saya mau beritahu kepada Bapak ya, yang terakreditasi itu biasanya itu adalah sekolah atau instansi, Pak. Pendeta atau pelayan itu tidak ada terakreditasi kecuali lembaga pendidikan di mana dia dulu menempuh pendidikan. Belum ada pernah kita mendengar orang berkata, saya ini pendeta terakreditasi. Lalu kemudian Anda juga mengatakan bahwa Anda itu adalah pendeta yang terakreditasi dan juga Anda mengatakan pendeta yang tersertifikasi. Sertifikasi Anda apa, Pak? Sertifikasi halal, non halal? Apa itu? Kita nggak ngerti, Pak. Di pendeta itu tidak ada tersertifikasi. Sertifikasi itu hanya ada bagi para guru atau para dosen. Yang menerima sertifikasi itu adalah pengajar-pengajar, Pak. Itu pun melalui mekanisme yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Lalu kalau Anda mengatakan bahwa Anda itu adalah pendeta yang sudah terakreditasi dan tersertifikasi, siapa yang mengakreditasi Anda? Siapa yang mensertifikasi Anda? Saya mau beritahu kepada Anda. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pelayan atau menjadi pendeta di sebuah gereja, maka kita itu terlebih dahulu melamar. Melamar, apa yang dilengkapi yaitu tentulah ijazah dari sebuah STT atau sekolah tinggi teologi di mana kita pernah dulu menempuh pendidikan. Tapi itu hanya merupakan salah satu syarat di antara syarat-syarat yang lain. Tentu ada syarat yang lebih utama lagi adalah dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu, Pak. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan itu tersertifikasi, terakreditasi, wah, kami ini pendeta-pendeta itu kaget. Sebenarnya itu Anda itu pendeta dari dalam dunia atau di luar dunia? Anda itu pendeta di galaksi mana ya? Mungkin Anda bukan ada di galaksi tempat kita tinggal ini sekarang ya. Anda mungkin berasal dari sana. Belum ada badan yang mengakreditasi pendeta. Belum ada badan yang mensertifikasi pendeta sebagai pendeta. Anda harus paham itu. Stop sudah mengatakan tersertifikasi, terakreditasi. Itu nggak ada sama sekali ya. Jadi pendeta itu adalah menjadi pendeta karena panggilan. Lalu kemudian dia melayani Tuhan di gereja. Dan itulah panggilannya, melayani Tuhan. Tidak ada sertifikasi, akreditasi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.